Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inayah dari kelas BK3A dengan NIM 2104045020001. Nah, yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud atau lebih dikenal dengan nama Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia yang terletak di kerajaan Austria yang sekarang berganti nama menjadi Republik Ceko. Dirinya merupakan anak dari pasangan Jacob Freud dan Amalia Nathanson. Dan Sigmund Freud meninggal pada tanggal 23 September 1939 pada umur 83 tahun di London, Inggris, Britania Raya. Hakikat kepribadian. Dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud memiliki peran penting dari ketidaksadaran dan insting seks serta agresi yang ada di dalamnya, serta memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku. Freud membagi kepribadian menjadi 3 pokok utama, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Dinamika kepribadian. Freud memandang manusia sebagai sebuah sistem energi yang kompleks dan dikuasai oleh hukum konservasi energi yang mengatakan energi dapat berubah bentuk tetapi jumlahnya akan tetap sama. Menurut Freud, hukum ini juga berlaku bagi kehidupan psikis. Berbagai kebutuhan badania manusia menimbulkan berbagai ketegangan dan kegairahan dan akan terungkap melalui sejumlah perwakilan mental dalam bentuk dorongan atau keinginan yang dinamakan naluri. Selanjutnya, isi dari dinamika kepribadian adalah naluri, penyaluran dan penggunaan energi psikis, kecemasan, dan mekanisme pertahanan ego. Nah, yang pertama yaitu naluri atau insting, merupakan representasi psikologi dari eksitasi atau keadaan tegang dan terangsang akibat munculnya suatu kebutuhan tubuh. Bentuk naluri menurut Freud adalah pengaruh tegangan atau tension reduction. Cirinya regresif dan bersifat konservatif atau berupaya memelihara keseimbangan dengan memperbaiki keadaan kekurangan. Freud meyakini bahwa perilaku manusia dilandasi oleh 2 energi mendasar, yaitu naluri kehidupan dan naluri kematian. Kedua naluri ini walaupun berada di alam bawah sadar menjadi kekuatan motivasi, penyaluran dan penggunaan energi psikis, di mana dinamika kepribadian ditentukan oleh cara energi psikis didistribusikan serta digunakan oleh id, ego, dan superego. Jumlah energi yang terbatas mengakibatkan persaingan di antara ketiga sistem itu dalam menggunakan energi tersebut. Jika salah satu sistem menjadi lebih kuat, kedua sistem lainnya akan menjadi lebih lemah, kecuali ada energi baru yang ditambahkan kepada seluruh sistem. Yang ketiga yaitu kecemasan. Kecemasan menurut Freud adalah suatu perasaan afektif yang tidak menyenangkan yang disertai dengan sensasi fisik yang memperingatkan orang terhadap bahaya yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, pandangan Freud tentang kecemasan berubah. Libido yang tidak diungkapkan atau energi dorongan seksual yang terbendung karena represi kemudian dilepaskan secara eksplosif dalam suatu keadaan yang berubah, yakni keadaan kecemasan. Singkatnya, kecemasan terjadi karena represi dorongan seksual. Yang keempat yaitu mekanisme pertahanan ego. Freud mengartikan mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan id maupun untuk menghadapi ketekanan superego atau atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Mekanisme pertahanan ego tersebut adalah represi, sublimasi, identifikasi, fikasi, pembentukan reaksi, regresi, proyeksi, pengelakan, dan rasionalisasi. Struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Kemudian, pada tahun 1923,
Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yaitu id, ego, dan superego. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu id. Aspek ini adalah aspek biologis dan merupakan sistem yang original dan kepribadian. Dari aspek ini, 2 aspek yang lain tumbuh. Id adalah realita psikis yang sebenar-benarnya, yang merupakan dunia batin atau subjektif manusia dan tidak memiliki hubungan langsung dengan dunia objektif. Id berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir. Fungsi id yaitu untuk mengusahakan segera tersalurkannya kumpulan-kumpulan energi atau tegangan yang dicurahkan ke dalam jasad oleh rangsangan-rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar. Ia terletak dalam ketidaksadaran dan berisi nafsu-nafsu, insting, dan sebagaimana yang tidak disadari, yang bersamanya menuntut kepuasan. Yang kedua yaitu ego. Ego merupakan aspek psikologis dari kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan baik dengan dunia luar. Ego dikuasai oleh prinsip kenyataan dan dilayani oleh proses sekunder atau usaha menemukan atau menghasilkan kenyataan dengan rencana tindakan yang telah dikembangkan melalui pikiran dan akal atau pengenalan. Fungsi ego adalah menjaga keseimbangan di antara kedua sistem itu, sehingga tidak terlalu banyak dorongan dari id yang dimunculkan kepada kesadaran. Ego tidak memiliki dorongan energi, ia hanya menurut prinsip yaitu menyesuaikan dorongan-dorongan dengan kenyataan di dunia luar. Ciri-ciri ego yang dominan adalah asosiasi atau logika, alternatif atau memutus, dan bertindak sesuai dengan keputusan. Yang ketiga yaitu superego. Superego adalah aspek sosiologis dari kepribadian, merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat dan merupakan cabang moral atau cabang keadilan. Superego adalah kode moral dari seseorang dan adalah suatu sistem yang berkebalikan dengan id. Sistem ini sepenuhnya dibentuk oleh kebudayaan. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun ke-5 dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar itu. Selanjutnya, Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Kelima fase perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase oral atau oral stage, 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Yang kedua yaitu fase anal atau anal stage, kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Yang ketiga yaitu fase falis atau phallic stage, kira-kira usia 3 tahun sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase falis adalah alat kelamin. Yang keempat yaitu fase laten atau latency stage, kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Yang kelima yaitu fase genital atau genital stage, terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Astaga, ada paling tugas itu belum aku kerja. Tapi males aku kerja. Sampai kapan nih tingkatnya, Pak? Masih ada jadi 2 hari. Tapi kerja mi deh supaya selesai ki. Tidak ada yang kepikir. Kerja mi deh. Nah, setelah kita tadi melihat contoh implementasi yang telah dipaparkan, dapat kita lihat bahwa si A memiliki tugas yang belum dikerjakan
Dan si A sempat ingin menunda mengerjakan tugasnya tersebut karena merasa sedang malas mengerjakannya. Nah, hal tersebutlah contoh dari it. Apalagi saat melihat waktu tenggatnya masih agak lama. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari ego. Namun, si A akhirnya memutuskan untuk mengerjakan tugasnya setelah berpikir ulang bahwa akan lebih baik kalau selesai mengerjakan tugas tersebut lebih duluan. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari super ego. Karena super egonya lebih dominan daripada it-nya, akhirnya dia memutuskan untuk mengerjakan tugas tersebut. Namun, apabila it-nya yang mendominasi, maka dapat dipastikan bahwa si A ini pasti akan menunda mengerjakan tugasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.